Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Putri Windasari. Pemirsa, di segmen Sosok Pekan ini saya mau ajak Anda berbincang dengan seorang tokoh ulama, intelektual dan akademisi yang sudah bersama saya saat ini. Ada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Nah ini kan Bapak dimandatkan sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Ini kurang lebih hampir 2 bulan lah ya Pak ya. Iya, iya. Nah gimana Pak selama 2 bulan di kantor ini? Apakah sudah banyak program yang dijalankan? Bagaimana kegiatannya, kesibukannya? Atau bahkan jangan-jangan sampai tidur di kantor nih, saking banyak sekali nih kegiatannya nih Pak Menteri. Ya, bagi saya tidak ada yang terlalu istimewa ya. Jadi saya biasa-biasa saja menjalani kehidupan ini apa adanya. Dan berusaha untuk menjalani bagaimana seharusnya. Saya pernah menjadi lama sebagai dirjen di tempat ini, juga pernah jadi wakil menteri agama. Jadi saya tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang tidak boleh kita lakukan di kementerian ini. Karena ekspektasi masyarakat kita ya, seperti Kementerian Agama itu backgroundnya kayak putih gitu ya. Jadi begitu ada noda nempel, maka norak sekali kelihatan kan. Tapi mungkin kalau di tempat yang lain, backgroundnya ada biru, ada apa orange dan sebagainya. Jadi tidak gampang kelihatan. Kalau kami kan ini putih, tiba-tiba Ada norak gitu ya. putihnya. Itu ekspektasi masyarakat kita terhadap Kementerian Agama ini seolah-olah menghendaki pejabatnya itu kayak malaikat. Artinya ini secara tidak langsung Pak Menteri menyampaikan bahwa tugas Bapak saat ini adalah Benar. bersih-bersih gitu ya Pak ya? Iya, sebetulnya bukan hanya kami, saya, tapi juga semua pemerintahan Pak Presiden kita ya, Pak Prabowo itu menghendaki semua instansi tanpa terkecuali harus membersihkan apa yang perlu kita bersihkan, harus meluruskan apa yang perlu kita luruskan, ya tentu dengan cara-cara yang searif mungkin ya kan. Ya, jadi kita mencoba di Kementerian Agama ini bagaimana supaya Kementerian Agama ini bisa menjadi imam terhadap kementerian yang lain. Itu obsesi kami. Menjadi contoh juga buat lembaga lainnya. Namanya saja Kementerian Agama ya kan, harus menjadi teladan. Dan saya bangga dan saya bersyukur karena teman-teman kami, aparat kami di Kementerian Agama, ya walaupun saya nggak bisa mengukur hati mereka ya, tapi penampilan walaupun 1 bulan lebih sedikit ini, ada kesepakatan kami dengan segenap para pimpinan Kementerian Agama untuk melakukan hal yang sama apa yang kami gariskan. Ya, jadi ini suatu modal sosial, modal psikologis yang kami miliki di sini. Ada kesepakatan teman-teman untuk bersama-sama menjadikan Kementerian Agama ini sebagai kementerian yang diharapkan bisa menjadi contoh ke depan. Baik. Boleh kan kita bercita-cita kan? Boleh sekali. Malah kita berharap ya, karena ketika Iya. Pak Nasaruddin Umar jadi Menteri Agama itu banyak sekali respon positif. Mereka banyak yang komentar, aduh kita rindu Ramadan pada masa itu, begitu kan. Jadi memang banyak sekali harapan-harapan yang kita harapkan juga bisa dilakukan Kementerian Agama. Nah, informasi yang beredar juga belakangan ini kan soal gratifikasi. Bapak kan juga sempat ada bicara soal bersih-bersih gratifikasi. Apakah sudah bekerja sama juga dengan KPK, Pak? Ya, saya kira kementerian pertama datang minta pendampingan terhadap KPK dan kejaksaan. Karena saya sadar saya punya banyak kelemahan. Saya bukan malaikat. Dan jadi saya perlu orang lain. Falsafah saya makin banyak kepala yang memikirkan sesuatu, lebih baik daripada hanya satu kepala yang memikirkan. Jadi makin banyak instansi yang bersinergi untuk menggapai sebuah tujuan yang sama, itu lebih baik daripada hanya instansi Kementerian Agama tunggal ya kan. Saya ingin melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat kita ya untuk memperbaiki kondisi bangsa kita, terutama Kementerian Agama ya. Nah, saya kira tidak ada masalahnya kalau kita melibatkan stakeholders kita, Kementerian Agama ini ikut merasa memiliki Kementerian Agama, karena Kementerian Agama ini bukan miliknya menteri, bukan milik pejabatnya, tapi milik bangsa Milik Indonesia, semua orang. dan sama-sama ingin berikan pelayanan yang terbaik, terutama yang berkaitan dengan kehidupan beragama, ya kan? Ya. Maka itu saya yang pertama kali kami minta kepada para pejabat kami, eselon 1, 2, minta datang ke KPK, kemudian juga kita buktikan, jangan ada gratifikasi, kita kembalikan ke KPK yang diduga gratifikasi, ya. Amplop pun juga kita
kembalikan ke mereka yang ngasih. Ya, kenapa? Karena kurang prosedural, tidak prosedural. Jadi saya minta kepada yang lain, ya seperti yang saya sering sampaikan, jangan memberikan pimpinan apa yang tidak merupakan haknya. Termasuk Kementerian Agama, Menteri Agama ya, jangan memberikan apa yang tidak merupakan haknya. Kami ke daerah kan sudah punya lungsumnya, pejabat eselon 1 kan juga punya. Jadi tidak perlu membebani kanwil-kanwil kantor-kantor Kementerian Agama di lokasi yang dikunjungi, sebab kita sudah dibekali oleh tugas kita sendiri. Nah, jadi kalau mereka dapat lagi dari daerah, artinya kan memberikan beban yang di luar program mereka. Ya. Kecuali kalau itu di program, misalnya kan ada kegiatan-kegiatan tertentu dilakukan di tingkat pertama, di tingkat 1 ya di provinsi atau tingkat 2, ya itu kan harus profesional. Betul. Ya, jangan di luar program ya, kita melakukan sesuatu. Ya, kita sangat berharap ya, semoga mungkin praktik-praktik dugaan gratifikasi yang sempat disampaikan sebelumnya juga bisa bersih ya Pak di kepemimpinan Bapak saat ini. Nah, tapi selain itu juga saya juga mau ngebahas sedikit Pak soal yang lagi heboh. Ini potongan video seorang penceramah, ini viral, tersebar di mana diduga atau dinilai ini ceramahnya mengolok-olok dan menghina penjual es. Kita sebut sajalah penceramah Miftah Maulana. Dari Kementerian Agama sendiri Pak, bagaimana menindaklanjutinya? Sebetulnya fenomena itu ada sejak dulu ya. Hanya karena media kita sekarang ini begitu canggihnya, maka cepat sekali meluas ya. Jadi kita juga jangan terlalu reaktif di dalam satu persoalan. Karena banyak persoalan lain yang mungkin lebih penting untuk kita persoalkan daripada persoalan-persoalan seperti itu. Tapi bagaimanapun juga namanya psikologi media ya, seperti itu apa adanya. Tentu kami juga tidak tinggal diam. Ya. Banyak usulan bagaimana kalau ada sertifikasi para mubalik. Dulu juga sudah jadi wacana sebelum ya puluhan tahun yang lalu juga sudah ada wacana sertifikasi sebenarnya. Nah, jadi kita juga tidak bisa reaktif begitu ada masalah langsung sertifikasi, langsung macam-macam. Itu namanya tipe-tipe reaktif. Pertanyaan kita ke belakang adalah apakah itu menyelesaikan persoalan? Apakah tidak nanti menimbulkan persoalan baru? Kurang apa sertifikasi yang dilakukan negara tetangga kan? Ya khutbah mereka itu seluruh masjid, contohnya di Malaysia, Singapura, kemudian juga di Brunei, Thailand Selatan, tidak ada seragam semua itu khutbahnya itu. Nah kita 850 masjid Indonesia, nggak ada satupun yang sama. Ya. Nah ini kan masyarakat kita bisa menikmati perbedaan. Ya. Jadi kalau nggak usah pergi ke Istiqlal, kan di dekat sini kan juga sama aja redaksinya kan. Jadi kita pamerkan sesuatu yang sangat berbeda satu sama lain. Memamerkan keindahan itu menurut hemat saya jauh lebih baik daripada memamerkan keseragaman. Ya, sebuah lukisan sekalipun ini bingkainya emas, tapi yang dibingkai kertas putih, indah nggak? Indahnya sebuah lukisan karena ada warna-warna konfiguratif, ya kan? Beragam. Itu kan lebih indah kan, beragam. Jadi biarkanlah masyarakat menikmati keindahan perbedaan. Yang penting buat saya tuh bukan bagaimana menyatukan, tapi bagaimana membiasakan masyarakat kita itu hidup di tengah-tengah perbedaan antara satu sama lain tanpa ada gontok-gontokan, tanpa ada saling mempersoalkan. Itu kematangan loh. Kalau orang tidak biasa hidup berbeda, itu belum matang. Tapi kalau masyarakat kita sudah terbiasa hidup berbeda dengan orang lain tanpa ada masalah, itu ciri-ciri masyarakat yang sudah matang. Iya. Nah itu artinya dakwah sudah berhasil di situ kan. Nah, tapi yang disayangkan kan pada saat momen itu ada yang dirasa tidak pantas begitu ya, seperti perkataan kasar begitu. Nah, kemudian kan usulan dari DPR ini kan sebetulnya agar para penceramah ini memiliki kompetensi lah untuk mumpuni untuk memberikan nilai-nilai keagamaan dalam sertifikasi. Nah, mungkin kalau Bapak merasa atau kementerian merasa sertifikasi bukan jalan utama, tapi ada nggak solusi yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan agar penceramah tidak mengulangi lagi hal tersebut? Saya setuju pendapat DPR, kompetensi itu sangat penting ya kan. Karena kalau kita berbicara tentang dakwah, tidak hanya berbicara tentang pendakwah. Paling tidak ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Misalnya ada materi dakwah, ada metode dakwah, ada medianya dakwah itu sendiri, ya, ada objek yang kita akan dakwah mendakwain kan, dan ada pendakwah. Jadi mubalik itu hanya satu di antara 5 faktor. Tidak mungkin bisa selesai persoalan kalau hanya menyelesaikan satu faktor.
harus komprehensif ya kan. Siapa pendakwahnya, siapa yang akan didakwai, bagaimana metodenya, apa materinya, dan media apa yang digunakan untuk berdakwah. Nah, komprehensif. Nah, kalau kita penanganannya profesional, lima-limanya harus digarap, bukan hanya satu. Oh, ini harus sertifikasi. Sekalipun ada sertifikasi, tapi kalau materinya nggak diatur, ya kan? Betul. Kalau metode dakwahnya juga tidak diatur, kalau audiensnya yang akan mendengarkan ini juga tidak terpolakan, dan alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan dakwah itu juga tidak teratur, itu nggak berkontribusi aktif tuh. Nah, kita ingin komprehensif. Nah, itu menurut hemat saya itu yang profesional. Bukanlah suatu gagasan profesional itu berkonsentrasi hanya pada satu unsur, Betul. tapi 4 unsur lainnya enggak. Iya, iya. Nah, ini agak sedikit lebih sistematis ya. Bagaimana supaya komprehensif itu supaya nanti betul-betul yang orientasi kita kan hasilnya ya kan, bukan prosesnya. Betul. Insya Allah kami percaya bahwa masyarakat kita di Indonesia ini sudah mulai matang ya, bukan baru mulai, memang sudah matang kok. Mungkin karena kita berterima kasih para founding fathers kita, bukan hanya pintar bicara, tapi juga mengamalkan apa yang diucapkan. Nah, ini tantangan kita kan sekarang ini. Kita harus belajar banyak kepada para founding fathers kita. Dari Sabang sampai Merauke, keterbukaan ke lapangan dadanya menerima perbedaan itu dahsyat loh. Jadi saya sering mengatakan, Mbak Putri ya, salah satu nilai jual Indonesia itu bukan hanya mineral diekspor kemana-mana, tapi salah satu selling point kita itu adalah kerukunan. Gak ada negara seplural Indonesia mampu menciptakan kerukunan sedemikian indah, kecuali di kolom langitnya Indonesia kan. Coba kita lihat negara Timur Tengah. Etniknya tidak lebih dari 4 loh. Afghanistan cuma 7 etniknya. Kita 1.500 lebih. Ya. Kemudian di negara kawasan Teluk sekarang yang sedang macam-macam itu, ya, bahasanya sama, peradabannya sama, dan juga apa yang berbeda. Tapi kok nggak bisa kompak? Nah, kita yang sedemikian luas wilayahnya ini, kepulauan. iya, kepulauan berapa? Warna kulit berapa, bahasa berapa, betul, betul. tapi kok bisa kompak dalam Bhinneka Tunggal Ika? Sebenarnya itu hal yang harus kita syukuri ya. Jadi Bhinneka ini Tunggal lukisan Ika. Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi perbedaan itu karunia Tuhan. Mari kita merawat lukisan Tuhan dalam bentuk Indonesia ini kan. Iya, ya, setuju, Indonesia setuju, itu lukisan hidup, lukisan Tuhan. Jangan ada yang mengacak-acak. Merusak itu adalah perbuatan dosa kan. Indonesia sedemikian utuh, jangan ada yang mengacak-acak. Baik, jadi perbedaan itu nggak selalu meresahkan ya, justru perbedaan itu yang menguatkan kita. Perbedaan itu harus dirayakan. Betul, harus kita syukuri. Berbeda-beda tapi kita tetap sama Iya, satu betul. tujuan. Baik, nanti kita juga akan lanjutkan ya Pak perbincangan kita. Usai jeda berikut, Sosok Pekan ini akan kembali sesaat lagi.